Musuh nggak mesti fisik. Banyak di Quran itu kata musuh. Setan, anak, istri itu disebut musuh. Kalau melawan musuh dengan berperang, boleh nggak bunuh anak istri? Hah? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hati-hati, anak istri kalian adalah musuh kalian. Terus kalau jihad ngelawan anak istri gimana? Bunuh. Kan stres tuh orang tuh ya. Ada orang datang ke Nabi ingin jihad fisik. Kata Nabi, kamu masih punya orang tua? Iya. Fafihima fajahid. Maka terhadap keduanya berjihadlah. Gimana cara berjihad untuk orang tua? Bunuh mereka. Ya begitu. Ya salam. Itu Sahih Bukhari, Pak. Kira-kira orang-orang yang bunuh orang dengan cara bom bunuh diri, kira-kira gimana itu? Bom bunuh diri itu, yang bunuh diri itu udah selesai, tapi otaknya ini itu wajib dikisos itu, Pak. Wajib dikisos. Otaknya ini yang ngajarin orang ini itu wajib dikisos. Masih ingat 2000 berapa? Sebelum pandemi, di Mesir orang Jumatan di masjid tarekat, masjid Sufi, tarekat Syaziliyah, dibom oleh teroris. 200-an orang mati termasuk anak-anak kecil. Mau beragama begini? Hah? Itu jihad apa jahat? Ya, mau membiarkan umat kita begitu. Maka setiap Bapak dengar ada ajaran-ajaran bom bunuh diri, jihad, langsung pastikan ini barangnya apa ini, ya. Kebanyakan itu bukan jihad yang sebenarnya. Semangat jihad tuh tar nanti, ya. Jihad yang fisik. Musuh kita betul-betul jelas. Nanti musuh kita adalah Khawarij, jelas, Pak. Nah, mereka tuh bibit-bibitnya. Nah, kita lagi sedang berjuang bersama guru-guru kita, teman-teman kita yang ahlus sunnah, yang qalbunya ada rahmatan lil alamin, untuk membendung itu semua. Karena kebenaran kita lagi di Indonesia, NKRI, maka NKRI harus jaga, kira-kira gitu. Apapun caranya. Karena negara ini hadiah dari para wali. Ini yang mesti kita ingat-ingat. Negara ini hadiah dari para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs. Telah ditetapkan hukum bagi Bani Israel bahwa jika ada satu orang jiwa terbunuh, maka dibunuh, maka dia mesti dibunuh juga. Itu kisos namanya, ya. Tapi hukum Islam bukan berarti misalnya nih, ini bunuh, terus bunuh lagi. Bukan itu intinya. Intinya adalah menghargai kehormatan jiwa. Makanya sampai sekarang saya nggak habis pikir, kok ada perjuangan seperti ISIS, Jabhatun Nusrah, itu heran kita. Bapak sudah dengar, saya sudah berkali-kali sampaikan, guru saya Syekh Taufik Al-Buti, ayahnya Muhammad Sa'i Ramadan Al-Buti, lagi taklim Quran dibom, ulama besar dibom, orang paling alim di Suriah dibom. Itu jihad apa jahat? Ya, kok ada gitu orang berpikir itu jihad? Kalau Nabi hidup, Nabi usir itu orang, ya. Tapi itu terjadi, nanti akan tambah banyak, Pak. Saya nggak tahu di negeri ini nanti gimana. Maka saya selalu berdoa, semoga perangkat-perangkat negara kita tambah kuat. Kalau enggak, hancur. Makanya nih, saya walaupun mohon maaf, saya tidak terlalu pro-pro amat dengan pemerintah sekarang, tapi saya mendoakannya setelah terpilih. Ya, kenapa? Kalau mereka rusak negeri kita. Maka Bapak mesti doakan gitu.
Ya Allah, jaga negeri ini, kuatkan para pemimpin kami meskipun kami tidak memilih mereka, ya, kuatkan perangkat-perangkatnya. Yang jaga keamanan negeri siapa, Pak? TNI, Polri. Berarti ini nih, kita buka nih siasat mereka. Jika ada pergerakan untuk membenci pilar ini, itu gerakan mereka. Hati-hati, itu gerakan mereka itu. Karena ISIS itu ada 20 ajarannya. Nomor 10, 11, 12 itu tentang kaitan kita dengan aparatur negara. Bagi mereka, siapapun negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar, mereka memasukkan itu, kan nggak nyambung. Maka aparatur negaranya boleh, bahkan wajib diperangi, wajib dibunuh. Rakyatnya boleh diserang. Tuh, antum mau perjuangan yang begitu? Ya? Ini kita kasih tahu, jihad akhir zaman bukan dengan memberontak, nggak ada. Jihad akhir zaman tidak ada dengan kejahatan. Jihad akhir zaman itu adalah pemurnian semua, karena gerakannya ala minhajin nubuwah. Nubuwah itu ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka mereka bergerak sesuai isyarat dari Allah, bukan pakai emosi, ya. Kita dulu didoktrin sama ustadz kita dulu, innamal jihad al-qital. Jihad itu mesti membunuh, mesti perang. Dalam pikiran dia mesti ngebom. Ya salam, orang begini nggak ngerti Quran. Di Quran kata perseteruan, perang nggak mesti perang fisik. Musuh nggak mesti fisik. Banyak di Quran itu kata musuh. Setan, anak, istri itu disebut musuh. Kalau melawan musuh dengan berperang, boleh nggak bunuh anak istri? Hah? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwa lakum fahdharuhum. Hati-hati, anak istri kalian adalah musuh kalian. Terus kalau jihad ngelawan anak istri gimana? Bunuh. Kan stres tuh orang tuh, ya. Ada orang datang ke Nabi ingin jihad fisik. Kata Nabi, kamu masih punya orang tua? Iya. Fafihima fajahid. Maka terhadap keduanya berjihadlah. Gimana cara berjihad untuk orang tua? Bunuh mereka. Ya begitu. Ya salam. Itu Sahih Bukhari, Pak. Jadi enggak semua jihad itu qital. Jihad itu ada marhalahnya. Ada pertama marhalah dakwah, marhalah inzar, ya, marhalah jidal. Ujungnya baru qital. Enggak boleh langsung aja. Oke. Jadi, dan ini sudah lampu kuning, Pak, Indonesia. Dikit lagi merah. Kalau kita nggak hati-hati, orang-orang berkedok agama, terutama agama Islam. Nah, ini agama Islam. Mereka memalsukan ajaran Islam dan menyebutnya sebagai jihad. Lalu menentang mereka dianggap menentang Islam. Tuh, kurang ajar kan? Nangkep mereka dianggap menangkap ulama. Nanti isunya begitu. Nanti Bapak lihat ke depan, ya. Nangkep mereka dianggap nangkep ulama. Lah yang ulama yang mana? Ulama di Quran, ingat-ingat surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang disebut ulama hanya orang yang kenal Allah, nggak ada lagi. Bukan yang teriak-teriak begitu, yang bunuh-bunuh orang tuh nggak ulama itu. Yang takutnya hanya kepada Allah. Kalau mau bunuh orang cuma karena pengen kawin 72 bidadari, bukan ulama, ya. Itu usyahwat. Antum kalau cuma untuk dapat 72 bidadari bunuh orang, itu cemen namanya. Terlalu sedikit 72 bidadari di surga. Mending kawin
masuk kolokalisasi aja sono. Antum bisa ganti tiap hari. Sehari bisa 3 kali ganti orang terus. Sebulan di 90 jadinya. Ya kan? Benar kan? Kalau sehari 3 kali, mending di dunia. Sorga kita bukan hanya masuk sorga syahwat. Sorga kita ketemu Allah pemilik surga, itu yang benar. Itu yang disebut syahid. Syahid dari kata syuhud, syahidah, memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para syuhada itu mulia? Karena di saat badannya tersayat-sayat, dia memandang nama Allah, sifat Allah, afal Allah, bahkan zatullah. Itu yang dipandang. Baru namanya syuhada. Ya. Kalau yang terpandang syahwat lagi, lendir lagi, ya kan? Nauzubillah min zalik. Ya. Berarti otaknya jorok, dengan otak joroknya dibunuh orang. Nauzubillah min zalik. Ini betul-betul mengkhawatirkan ke depan, dan kita harus mulai, Pak, teman-teman, saudara-saudara ini saya jangan biarkan dakwah sendiri. Bapak harus mulai menyebarkan dakwah-dakwah yang sejuk itu. Ya. Biar jihad kita benar-benar jihad billah, fillah, ilallah, biar benar. Nah, orang yang kenal Allah, dia tahu kapan dia harus mengeluarkan bom dalam dirinya. Bom itu ada di takbir, Pak. Maka Bapak coba lihat ceramah saya jarang loh takbir. Coba perhatiin, jarang kan saya takbir, karena bagi saya takbir itu bisa bikin pingsan orang. Minimal jantungnya berdebar. Kita ajak takbir, jarang saya ngajak, karena kalau sekali kita ngajak takbir bisa meledak-meledak itu. Energi ini jika dibiarkan keluar bukan pada tempatnya, dahsyat, nanti kejadiannya akan berbahaya. Nah, kita nggak mau energi takbir kita meledak bukan pada waktunya, ya. Qatlun nafsi bittaubah. Nah, ini yang keempat. Tadi itu 3. Yang pertama apa tadi? Ingat nggak pertama? Makanya kalau ngaji tulis. Masa aneh doang yang baca kitab? Antum gimana sih? Kayak orang pinter aja ya. Kayaknya kabur nih abis ini nih. Baca catatan lah, Pak, ya. Umur saya baru 35,5. Hafalan sudah mulai rusak. Alhamdulillah, saya pernah hafal hadis di atas 2000. Alhamdulillah. Dan sekarang blur. Nggak tahu kemana tuh hafalannya. Nggak tahu kemana, Pak, hafalan saya itu. Sibuk ngurusin antum, ngajar mulu aneh. Tapi insya Allah kalau ditanya keluar dia. Insya Allah keluar, ya. Jadi kitab Sunan Nasai, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi itu udah kepala saya tuh tadinya, tapi nggak tahu kok bisa hilang, itu heran saya itu. Emang ternyata ilmu kalau cuma di sini bisa hilang, Pak. Ya nggak bisa hilang yang di sini. Di situ saya merasa, ya Rob, ilmu ini milikmu. Ya. Jadi nggak lagi sombong, ngerasa keren dengan hafalan. Betullah Nabi mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Kalau engkau mau mantap ilmunya, kaitkan dengan menulis. Ya. Tenang, tat, gitu ya. Tar videonya kita putar ulang. Ya sudahlah.